badan nggak nyaman, sering ngantuk, mood naik turun, nggak ada fitnya, tidur juga nggak nyenyak. Maka kalau ditanya obat atau mungkin mendetoksnya, Ustadz, apakah tanda-tanda badan kita sudah terkena racun? Kemudian bagaimana cara mengeluarkan racun-racun yang terlanjur sudah ada di dalam tubuh kita? banyak ya. Salah satu kalau menggunakan kaidah tentang hadis Nabi tadi, mood swing itu, kan Nabi bilang kalau kolbunya sehat, raganya sehat kan gitu kan. Kalau kolbunya sakit, maka raganya pun akan sakit. Artinya orang yang, jadi kalau kita nggak usah bahas raga dulu ya, kita bahas hati atau emosi dulu. Mood swing nggak jelas, baperan, muncul rasa-rasa nggak nyaman, apalagi ngelihat orang, misalkan ini salah satu indikator kita tuh banyak racun emosi lah mungkin begitu ya. Kalau ada orang yang menasehati kita tentang kebaikan dan kebenaran, lalu kita mengatakan urus saja dirimu, kita sakit itu. Itu sakit kita. Itu ucapan yang Nabi aja nggak suka dengan ucapan itu. Jadi kalau ada orang menasehati kita tentang kebaikan atau kebenaran, terima dulu. Jangan mengatakan, lu urus diri sendiri deh, lu juga berantakan kan hidupnya. Itulah bentuk kesombongannya kita. Ya, jadi termasuk juga kalau ada nasihat datang meriang kita, nggak suka. Itu sakit kita itu. Malah justru benci sama yang ngomongin itu. Sebenarnya bersyukurlah kita kalau seandainya ada orang yang mengingatkan kita. Wallah bersyukurlah. Bersyukurlah. Artinya Allah masih sayang sama kita. Kayak anak kecil lagi nyebrang, nggak bisa nyebrang, ada mobil lewat rame banget gitu kan. Terus ada yang ngomong, jangan nyebrang lu sebentar. Anak langsung nyebrang, ya ketabrak, selesai. Orang yang ngomong tadi itu kan ibarat kata mereka meneruskan kasih sayangnya Allah kan. Supaya anak itu nggak nyebrang, sama kayak kita. Jadi kalau kita meriang, nggak nyaman, benci, marah, kesel dinasihati orang, mungkin hati kita perlu dirawat inap. Rawat inap atau rawat jalan hatinya itu. Rawat inap maksudnya apa? Begini, ini ilmunya dalam ini. Anda, kita semua ini, diberi pilihan makan sama tidak makan, milih makan atau makan? Milih makan atau tidak makan? Makan, pasti makan, ya kan? Wong kita manusia bukan malaikat. Ya. Bagaimana caranya Allah untuk menghentikan kita makan? Udah dikasih tahu, wakulu wasrobu wala tusrifu, kata Allah kan, makan minum jangan berlebihan, makanlah yang halal, lagi baik jangan berlebihan. Allah udah ngomong begitu. Masih juga bandel gitu. Ceramah Jalil Akbar sudah ratusan, ribuan. Misalkan. Makan yang sehat, enggak juga. Bagaimana caranya Allah untuk menghentikan makan jeleknya kita itu? Dibikin apa? Bikin sakit. Ya kan? Dibikin sakit. Waktu sakit kita bisa makan enak nggak? Akhirnya banyak waktu sakit lebih banyak puasa. Iya kan? Lebih banyak puasanya. Ya. Dan diingatkan oleh teman-teman kita. Makanya waktu sakit kita nggak dibawain bakso, gorengan, bakwan. Enggak, yang dibawain apa? Buah. Seakan-akan ngasih pesan. Waktu lagi sehat bawa makan beginian gitu loh. Akhirnya ya. Itu kan jadi akhirnya kita ngerti bahwa ternyata sakit itu caranya Allah untuk ngasih tahu kita, Anda tuh sudah banyak racunnya. Racun apa? Emosi kan? Emosi. Kebanyakan, terutama penyakit-penyakit kronik degeneratif ya, bukan penyakit sifatnya darurat, bukan. Tidur, dihentikan tidur, nggak bisa makan waktu tidur. Nah gitu, apalagi kenyang. Nah gitu. Jadi untuk mengetahui kita itu banyak racun gitu, itu yang kita paham sendiri. Itu paham ya? Racun apa yang paling dominan ya racun hati itu, racun emosi, mulut kasar, nah itu racun tuh. Akhlak tidak baik itu racun. Enggak pede, enggak tenang, was-was, suuzon, itu racun semua itu. Enggak ikhlas, enggak sabar, ya itu racun. Ya. Jadi itu sebabnya Nabi itu kan memberi nasihat kepada perempuan, wanita. Apa nasihat Nabi? Kenapa Nabi menasehati kaum perempuan?
Saya ngomong gini tuh agak kurang enak sebenarnya. Dan Anda mungkin sudah pernah tahu hadisnya. Udah tahu kan? Gak usah diomongin deh. Cari sendiri. Ya. Kata Nabi itu kan sehingga, sebelumnya itu di kalimat, gak usah saya sebutkan di sini. Sehingga, kata Rasulullah, perbanyaklah istighfar wahai kalian kaum wanita dan bersedekahlah kalian. Paham ya? Tapi kalimat depannya gak usah saya sebutin. Cari sendiri. Ya, itu obatnya. Obat jangan sampai jatuh ke yang kalimat pertama Nabi SAW itu. Itu. Kenapa? Karena untuk wanita pelit itu penyakit. Ada pelit. Kita nih sebagian besar pelit gitu kan. Ya, pelit, iya pengen menguasai, makanya sedekah itu salah satu cara untuk menghilangkan sifat ingin menguasai. Karena kita nggak punya kok sebenarnya. Ya, apalagi wakaf. Wakaf lebih susah lagi, lebih naik gradingnya. Ya, tingkatannya lebih naik lagi. Kalau sedekah itu memberikan hasil kepada Allah, kalau wakaf menyerahkan kepemilikan kepada Allah. Beda lagi tuh. Ya. Itu secara hati. Lalu secara fisik gimana tadi? Badan gak nyaman, kita sebutnya adrenal fatigue sebenarnya. Mood swing, mood naik turun, sering ngantuk, gak ada fitnya, pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, gak ada vitalitas badannya itu. Ya. Kemudian tidur juga gak nyenyak. Itu. Umumnya ini banyak penyebab ya. Tapi sebagian besar penyebab ini setahu saya juga balik-balik ke tadi apa? Gula tadi itu. Sebagian besar, ya. Maka kalau ditanya obat atau mungkin mendetoksnya, itu kan toksin. Detoksnya apa? Detoks paling gampang ya puasa. Perbanyak aja puasa. Tapi sahur dan bukanya benar. Jangan sahur dan buka kalap, ya. Jangan sahur dan buka itu kalap. Ya sudah, kalau sahur dan buka kalap ya sudah sama aja. Jadi 12 jam dia makan minum itu tuh katakanlah dalam kondisi siang itu diselesaikan dalam waktu 3-4 jam antara waktu sahur dan berbuka atau antara waktu buka sampai sahur. 3-4 jam, 2 jam setelah maghrib isya nanti menjelang sahur lagi makan lagi sebanyak itu sama juga bohong. Ya, apalagi itu salah satu kaidahnya yang saya tahu juga sebenarnya makan malam itu nggak bagus banyak-banyak. Ya, karena kata guru saya, dia bilang gini, kalau kamu makan misalkan satu piring itu ada 700 kalori misalkan, dan kamu makan itu di siang hari, dengan kamu makan 700 kalori itu di malam hari, itu efek ke badannya beda. Dengan porsi yang sama di siang hari, tapi dimakan di malam hari, efek menyebabkan kenaikan berat badan itu lebih besar di malam hari. Maka kalau bisa malam itu jangan terlalu banyak makan. Banyakin apa? Tidur. Karena tidur itu salah satu cara untuk memperbaiki tubuh. Sehingga Nabi kita SAW juga mengajarkan cara tidur. Habis sisa Nabi tidur, nanti malam bangun. Gitulah seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian apalagi puasa, berbekam juga bagus. Ya, dirutinkan berbekam tiap bulan, ya, salah satu cara untuk membersihkan badan. Ya, kemudian apalagi? Tadi yang saya jelaskan tadi itu semua tuh. Ya, dengan kaidah-kaidah ada yang kita take out, kita excludekan, kita buang. Ya, tadi mungkin minyak-minyakan dikurangi, gula standar lah itu. Saya kira mungkin sudah tahu. Begitu Bu. Makasih. Ibu-ibu sebentar, ada mobil Kaila hitam B1298 menghalangi mobil orang lain, silakan. Ustadz satu lagi katanya boleh Ustadz? Ini sedikit aja menghilangkan kebas di kaki dan tangan Ustadz, itu aja. Sering terasa kebas dan di kaki dan tangan. Terima kasih. Menghilangkan kebas. Biasanya, ini banyak setahu saya, kalau dijawab itu banyak banget. Kalau kita bicara secara kaidah mineral misalkan. Maka yang saya tahu itu nanti kaitannya sama ada kekurangan mineral tertentu. Misalkan kalium, kalsium, magnesium gitu loh.
Contohnya apa? Mineral yang saya sebutkan tadi itu ya tadi alpukat, kurma, madu, ya. Itu juga bisa Anda asup, itu yang pertama. Kemudian kalau kaidah lagi yang lain misalkan biasanya kayak begitu muncul karena tubuhnya kurang kurang lentur. Ya, olahraganya mungkin kurang sehingga daerah-daerah otot, sendi itu dia nggak lancar mengalirkan darah. Itu juga bisa, ya. Bisa dibantu dengan apa? Ya olahraga lah, ya, berenang kalau bisa berenang, tapi berenang tentunya jangan campur-campur ya. Saya nggak tahu di sini ada dekat rumah saya itu ada berenang yang hari khusus wanita, hari khusus laki-laki jadi nggak campur-campur. Ya. Itu olahraga yang kedua. Kemudian berjemur juga bisa. Ya, jalan itu juga bisa. Kemudian yang ketiga apa? Urut dimasas. Ya daerah-daerah itu juga bagus ya. Masas itu bagus ya. Untuk melancarkan aliran darah. Bekam juga bisa sebenarnya. Pada titik-titik tertentu yang paham. Ya, tadi bukan pada titik sendinya itu enggak. Misalkan dia kesemutannya atau mungkin kebas-kebasnya itu di paha bagian bawah misalkan. Dia di paha itu dibekam bisa. Ya, sebelumnya nanti diurut dulu gitu juga bisa. Itu.